Alhamdulillah udah sidang belum ya sebenarnya. Kadang-kadang banyak yang ngamatin, aduh selamat udah lulus gitu ya. Ini lulus tahap awal-awalnya gitu karena perjalanan itu masih ada penelitian dan lain-lain, sidang terbuka, sidang tertutup, jadi masih ada. Insya Allah kalau memang diberikan jalan gitu, mudah-mudahan 1 tahun lagi bisa selesai. Tapi biasa disinilah momen-momen yang memang lebih berat daripada yang sebelumnya. Jadi kan ujian kualifikasi udah, ujian proposal udah, terus sekarang diminta ada revisi, lalu ada penelitian dan lain-lain. Nah, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi. Karena kalau S3 itu, kalau S1 dulu kan aku 3,5 tahun, S2 1,5 tahun lebih cepat. S3 itu kalau lancar banget aja ya 3 tahun ya, 3 tahun kurang lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak, ya sedikit ada mundur-mundur tuh pasti udah biasa lah gitu. Ada temenku sampai 4-5 tahun, tapi aku pengennya sih cepet bisa selesai. Karena kan balik lagi, buat aku yang memang punya kesibukan lain, ada ngurus anak, ngurus suami, ngurus kerjaan dan lain-lain, otomatis tidak mudah gitu. Tapi ya aku punya support yang luar biasa, support system dari suami, anak, cucu, semua. Jadi keluarga besar juga support, jadi alhamdulillah bisa teratasi lah gitu, masih bisa. Walaupun aku dulu berpikirnya kayak nggak, apa kayak S1 ya PS2 gitu. Ternyata ya sempet profesor-profesor yang aku temui semua bilang, kamu ini lulusnya tuh S3 loh, bukan S1 S2. Jadi nggak, perjalanannya tidak akan lebih semakin mudah, tapi pasti akan semakin berat gitu. Dan ya aku bangganya sih karena mungkin karena aku bisa ngambil di negeri ya, di UNER, di Universitas Erlangga gitu. Kenapa? Karena apa ya, aku ngerasa kayak di sana tidak ada perlakuan khusus kayak mau siapa atau siapa ya, ujian ya ujian gitu, belajar ya belajar, nggak ngerti ya pasti bukan lah bahasanya, mungkin bahasa halusnya ya harus kita diminta untuk yang lebih belajar lagi, kita diminta untuk lebih fokus lagi, dikesampingkan dulu mungkin yang kesibukan yang kurang, ya prioritasnya harus lebih berubah gitu aja sih. Tapi perjuangannya Bun bolak-balik ke Surabaya seperti yang Budi. Ya sebulan sekali, 2 bulan sekali kan pasti ke Surabaya. Karena kan kalau kuliah kita masih bisa online waktu awal-awal, tapi kalau misalnya kayak udah harus ketemu sama promotor atau kita harus banyak hal yang memang nggak bisa dilakukan secara online, itu kan kita pasti harus ke sana. Jadi memang itu sih yang agak, tapi kan sekarang banyak, maksudnya ada kereta juga, ada bisa naik pesawat gitu, jadi nggak terlalu sulit sih sebenarnya gitu. Tapi ya lebih ke aku dituntut untuk lebih banyak hal yang berubah lah di saat aku menjadi mahasiswa di UNER ini. Kenapa Bun memilihnya jurusan pengembangan sumber daya manusia sih Bun? Dan tepat kali? Karena aku nunggu banget waktu itu, karena sebenarnya aku pengen ngambil, karena yang linear sama aku kan agak susah, karena memang S1-nya aku ngambilnya politika, hubungan internasional, S2-nya aku ngambilnya bisnis. Jadi tidak linear sebenarnya antara jurusan S1 dan S3 aku. Jadi tapi kenapa ngambil pengembangan sumber daya manusia ya karena aku ada, ya kan aku juga punya banyak kerjaan, banyak usaha juga. Jadi menurut aku ya ini yang paling ya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih aku happy dengan apa yang aku ambil sekarang, dan aku juga gak menyesal ngambil S3 di UNER, dan ya mudah-mudahan ke depan diberi kelancaran. Terus dengan ujian A nih Bun, seperti apa Bun kepuasan ini Bun? Dan gak mudah untuk seorang bunda yang kesibukannya, semua orang punya kesibukan ya, tapi bunda luar biasa nih. Iya, memang gini, karena apa aku pertama ngambil di UNER, karena aku tahu aku di sini pasti dituntut untuk belajar yang lebih lagi gitu. Aku di sini ya kalau kita tahu semua orang yang di negeri gitu pasti ngerti ya gimana ngambil S2 atau S3 di UNER atau di mana gitu, pasti ya bukan berbeda, pasti semua mengharuskan kita untuk lebih giat lagi, untuk lebih belajar, untuk lebih fokus gitu. Tapi di sini aku ngerasa kayak aku banyak banget momen aku hampir mau menyerah gitu, karena aduh ini kok di umur yang mau 42 tahun tuh kayak aku udah nggak bisa berpikir seperti aku di saat yang aku umur 20-30 lagi, itu udah pasti. Kedua, kadang-kadang dengan semua kesibukan kita mau belajar udah lelah, terkadang nangkep pasti banyak hal lah gitu. Tapi kan kalau aku nyerah kayaknya aku
aduh udah setengah jalan loh, udah 2 tahun gitu. Dan setiap kali aku ngeliat suamiku yang sekarang lagi ngambil S2 gitu, dia juga Jill juga lagi ngambil S2, kita saling support gitu ya. Dia selalu bilang bahwa kamu bisa, kamu tuh pasti bisa gitu. Jadi di situ, dan aku ada satu, kenapa orang pasti banyak yang bertanya-tanya kenapa sih ngambil S3 gitu. Ada kisah sebenarnya kenapa aku harus menuntut ilmu sampai S3 ini gitu. Karena kan memang aku dulu punya cerita sama almarhum papa yang memang aku ya mungkin banyak orang yang tahu tentang lebih ke kisah-kisah aku dengan orang tua ya sebenarnya, kenapa aku memutuskan untuk ngambil S3 lagi gitu. Dan aku selalu berjanji waktu itu ke almarhum bahwa ya aku pasti bisa seperti papa, aku bilang gitu. Jadi, dan ada hal-hal lain yang mungkin aku nggak bisa ceritain ya gitu. Jadi aku setiap kali balik ke titik itu aku semangat lagi untuk bisa, aku masih bisa gitu. Walaupun kadang-kadang aku ngerasa kayak kok untuk orang lain mungkin berpikirnya atau bacanya 1-2 kali, kayak aku harus berkali-kali gitu. Nggak semudah aku yang waktu ngambil S1 atau S2 gitu. Tapi dengan ilmu Bunda ini yang relate sama kehidupan Bunda, berasa banget gak sih Bun bisa mengaplikasikannya ke... Ya pasti dong, kalau aku ngambil ilmu terus dia diaplikasikan di kehidupan aku, di pekerjaan aku, di kehidupan aku juga kan sayang kan gitu. Jadi aku ngerasa banyak banget, terutama di perkuliahan awal gitu ya, banyak banget yang aku bisa aplikasikan dengan apa yang sekarang aku kerjakan gitu ya. Dan aku ngerasa kayak suatu kebanggaan di saat kita bisa melakukan sesuatu yang nantinya bisa berguna dan bermanfaat buat orang banyak. Bener gak? Tapi hal ini juga memotivasi anak-anak Bunda seperti Atta, Aurel, Pengi gitu, kayak Bundanya bisa mengikuti jejak Bunda. Alhamdulillah sekarang kan mereka semua lagi pada kuliah lagi gitu. Kalau kita bisa menginfluence keluarga, sebelum kita menginfluence orang lain, kalau kita bisa menginfluence orang terdekat kita atau keluarga sendiri yang akhirnya mereka ingin menimba ilmu lagi, kan itu luar biasa kan gitu. Dan anak-anak juga jadi termotivasi gitu, kayak Arsi kayak setiap kali dia mulai lelah belajar gitu kayak udah aja sekolah lagi, pas aku yang masih muda dan gak punya kerjaan apa-apa, cuma disuruh nimba ilmu aja aku gak bisa sih gitu. Terus anak-anak yang lain juga, Jill juga alhamdulillah tahun ini lulus insyaallah, tesisnya berjalan dengan lancar, sama Mas Anang lulusnya bareng. Dan mereka tuh kalau orang yang lihat Mas Anang sama Jill kuliahnya kayak gimana, Jill sampai pindah ke Surabaya, Mas Anang juga sampai setiap kali di kelas di Surabaya dia yang disuruh ngajar sama dosennya. Aku ngelihat kayak ya nggak ada yang main-main, memang benar-benar semua mau belajar untuk bisa lebih serius lagi dan bisa mengaplikasikan apa yang nanti diambil untuk di kehidupan sehari-hari. Bun, kemarin sampai nggak sempat nonton Lee Min Ho nih Bun karena kuliah. Seperti apa tuh Bun? Udahlah lu, udah Lee Min Ho lu nggak bisa diketemuin, udah habis. Di satu sisi aku masih punya jiwa dan sisi-sisi yang apa ya, aku nggak mau juga terlalu serius, maksudnya kayak kadang-kadang kan kita punya mau healing ya gitu, di tengah kelelahan kita belajar, di tengah kelelahan kita bekerja, pasti ada jiwa-jiwa yang pengen healing yang apa ya kayak aku suka nonton K-drama atau aku suka dengan aktor-aktor Korea gitu. Tapi ya kalau emang nggak bisa ya bukan sesuatu hal yang harus dilakukan, urgensinya kan bukan seperti itu juga gitu, bisa lihat di sosmed juga gitu. Jadi ya udahlah, apa-apa, yang penting kemarin berjalan dengan lancar dan sekarang aku lagi revisi dan mulai ke penelitian. Kalau sampai lancar sampai hari hanya wisuda insyaallah amin, kapan tuh kira-kira targetnya Bun? Akhir tahun depan ya. Kalau akhir tahun lancar ya, kalau lancar tahun depan belum. Oke. Aku udah 2 tahun, Agustus depan itu udah 3 tahun, berarti ya kalau ya insya Allah kalau lancar ya akhir tahun depan. Kalau nggak lancar ya tahun depannya lagi. Ya nggak menggebu-gebu juga kayak karena aku mau balance juga ya, artinya juga aku selalu bilang ke dosen-dosen aku, maksudnya ke promotor dan co-promotor aku bahwa aku juga masih ada kerjaan, aku juga masih punya anak yang kecil-kecil, aku punya cucu, aku mau balance aja semuanya gitu. Jadi aku tetap bisa mengikuti, tapi aku ibaratnya nggak kayak wah aku harus begini gitu. Kalau aku nanti jadi stres sendiri kalau di saat aku nggak bisa maksimal dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Jadi aku berusaha untuk ya Bismillah lah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar, tapi juga aku nggak mau meninggalkan apa yang tugas aku sebagai ibu, tugas aku sebagai istri. Bun,